Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk pagi hari ini mari kita berkumpul kembali dan menyenangkan hati Tuhan bersama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah kami, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan ajari kami untuk punya hati untuk menghamba Tuhan. Ajari kami untuk punya hati untuk terus sadar bahwa kami ini hanya hamba. Sehingga kami terus Tuhan mau akan dengar-dengaran akan suara-Mu.
Kami terus Tuhan mau terus dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk minggu kedua dari bulan April ini Tuhan, dari Sabtu pagi yang luar biasa sebelum matahari terbit. Kau izinkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini biarlah lidah bibir kami belajar untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Ajari kami terus Tuhan untuk punya hati yang terus mampu memuji dan menyembah-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan pagi ini Tuhan sampai kapanpun menyukakan hati-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, ajari hamba-Mu untuk punya lidah bibir yang mampu terus Tuhan untuk menginjil, untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan biarlah semua sahabat GPI Lampir Tengah Raya Tuhan terus Kau pimpin dengan roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini yang lemah tubuhnya Tuhan dikuatkan. Yang sakit Tuhan pagi ini mujizat kesembuhan datang dalam kehidupan kami semuanya, keluarga besar kami semua. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit jantung, diabetes, asam urat, normal semua Tuhan. Semua sumbatan-sumbatan Tuhan, hancur sumbatannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua Tuhan yang sakit vertigo, kanker, miom, kista, darah tinggi, normal dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh Tuhan, Kau angkat kankernya Tuhan sampai akar-akarnya dan tidak menyebar lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun penyakitnya Tuhan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bahkan di dunia medis berkata, cukup berat Tuhan, tapi kuasa-Mu nyata buat kehidupan kami semua. Tidak ada yang mustahil dalam Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, biarlah mujizat-Mu terus mengalir bagi semua yang membutuhkan. Semua belenggu dan ikatan Tuhan dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Ajari kami untuk terus punya hati yang mau bertobat. Biarlah Tuhan semua roh, kutuk atau apapun batal dalam nama Yesus Tuhan. Semua pengaruh-pengaruh, narkotika, obat-obatan terlarang, minum mabuk, rokok, lepas dalam nama Yesus. Dan semua pengaruh Tuhan dari roh LGBTQIA+ dan semua yang turunannya Tuhan, kami lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ajari kami punya hati yang benar, mengenal firman Tuhan, sehingga kami hidup dalam kebenaran itu Tuhan. Sehingga kebenaran itu yang membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi ini kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita semua yang percaya, yang mau terus dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya harap Anda semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semuanya. Dan kita masuk dalam minggu yang kedua dari bulan April. Dan kita percaya kita menyambut, sebentar lagi kita menyambut Paskah. Tentu saja kita harus menyiapkan hati kita, tubuh kita, roh kita. Bagi Anda yang terus masih berpuasa, saya ucapkan selamat. Karena Anda semua sampai sekarang terus gak cuman menjaga supaya tahan lapar, tapi Anda sudah menjaga dari semua hal yang berhubungan dengan kedagingan. Sehingga kita berlatih saat Paskah ini, Anda betul-betul disiapkan Tuhan untuk menyambut Paskah, sehingga menyambut kedatangan kebangkitan Yesus ini merupakan sebuah pesta yang luar biasa bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa Yesus kita hidup, dan selama Yesus kita hidup dalam hati saudara dan saya, maka selama-lamanya kita bersuka cita. Selalu jaga akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Walaupun kita tidak dalam
satu lokasi, Anda mungkin di beda kota, Anda mungkin beda pulau, Anda mungkin beda negara, tapi selalu saya mendoakan Anda setiap hari, saudara, kita terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan hari ini kalau Anda mau sharing, Anda bisa share di kolom komen atau live chat. Kalau Anda ingin kesaksian, silakan Anda bisa share di WhatsApp hotline GBI Lampert Tengah Raya, atau Anda bisa telepon ke sekretariat di nomor telepon yang tertera di layar YouTube Anda. Dan hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit sebelum besok kita beribadah sama-sama hari Minggu kedua dari bulan April, dan besok pagi akan dilayani oleh Ibu Tari, dan ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Yohanes Kuyanto. Nah, hari ini izinkan saya sharing dengan tema mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Salah satu kunci kebahagiaan adalah punya rasa syukur. Semakin Anda dan saya mengenal betapa besar kasih Tuhan kita, semakin mudah Anda dan saya punya rasa syukur, saudara. Saya beberapa saat lalu memberikan sebuah ilustrasi kepada jemaat GBI Lampert Tengah Raya saat ibadah Minggu. Saya bertanya kepada jemaat, sebagai orang tua kita bekerja keras, bahkan dari berkat yang Tuhan berikan kita betul-betul mampu ngirit gitu ya. Makan ngirit, tujuannya supaya anak kita berbahagia. Betul, saudara ya? Bisa sekolah, tercukupi kebutuhannya. Orang tua ngirit gak ada masalah, asal anak kita bahagia. Yang juga sama saya katakan yes, betul ya. Ada nggak dari saudara semua di tempat ini, Anda ngirit, Anda betul-betul menyayangi anak Anda ngirit, Anda kerja keras dan segala macam, terus Anda dalam hati ngomong gini, semoga nak suatu saat nanti hidupmu lebih susah dibanding papa mama. Nggak ada kan, saudara? Seorang orang tua yang normal, dia pengen anaknya punya masa depan yang lebih baik, lebih cerah. Apalagi Tuhan kita, saudara. Kalau Anda tahu bahwa kita ini masuk di mana masa Yesus disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Dan ingat, Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Itu artinya Allah sungguh mengasihi Anda dan saya. Itulah kenapa 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena begitu Allah itu mengasihi kita, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi Anda dan saya. Semakin Anda mengenal betapa besar kasih Tuhan kepada kita, semakin mudah Anda dan saya punya rasa syukur. Alkitab memberikan perintah, saudara, untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Saat kita mengucap syukur, saat itu kita sedang melakukan kehendak Allah. Apapun kondisinya, saudara. Apapun kondisinya. Karena itu yang dikehendaki, yang sedang dikehendaki Allah. Saat Anda melakukan kehendak Allah, saat itu Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kenapa kemarin saya cerita di gereja, Anda harus naik
step lebih tinggi dari sekedar mengandalkan hati nurani, saudara. Karena hati nurani itu kalau ada di tempat yang baik, hati nurani berkata baik. Ada di tempat yang buruk, hati nurani berkata buruk. Tapi percayakah kita bahwa pada saat hati nurani kita berkata baik, belum tentu Allah ada di sana. Tapi supaya Anda tidak miskomunikasi, salah paham, gagal paham, Anda bisa dengarkan YouTube GBI Lantera yang besok pagi akan keluar. Itu rekaman ibadah saya minggu lalu, saudara. Saya melayani jemaat gereja GBI Ambar Tengah Raya supaya tidak gagal paham. Saat Anda melakukan kehendak Allah, saat itu Anda sedang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saat Anda menyenangkan hati Tuhan, saat itu Anda sedang melakukan tindakan iman. Ibrani 11 ayat 6 ngomong apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Itulah kenapa mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman. Karena tindakan iman ini yang menyebabkan terbukanya pintu gerbang mujizat, terbukanya berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena Ibrani 11 ayat 6 ngomong gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Anda dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal karena Tuhan bisa bekerja, Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Ingat baik-baik, dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Roma 8 ayat 28 dikatakan, untuk mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Itulah kenapa kalau doa kita itu belum dijawab Tuhan, itu sebetulnya cuma nunggu waktu aja kita ada cukup dewasa atau belum. Cuman itu aja sih sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Saudara, Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dari kejahatan orang lain kepada Anda, loh, saudara. Kita tuh nggak bisa memilih semua orang harus baik sama kita. Kita juga nggak tahu kenapa orang jahat sama kita. Tapi kalau orang itu punya rasa syukur, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan orang lain terhadap kita, saudara. Seperti contohnya kejahatan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, saudara. Saat Yusuf diproses, dia nggak tahu. Tapi kalau saat dia mulai belajar untuk mendekatkan diri pada Tuhan, belajar bersyukur, maka Yusuf akhirnya sadar. Tuhan pun sanggup mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang jahat kepada dia. Tuhan dapat membalikkan kesalahan. Tuhan dapat membalikkan kegagalan, bahkan perbuatan bodoh yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Loh, mosok Pak? Kita yang salah kok dibuat baik. Loh, selama Anda sadar Anda salah, bertobat. Kan memang nggak ada orang yang pasti 100% benar, kan, saudara? Saat Anda sadar dan balik dari kesalahan Anda,
Anda sadar Anda gagal karena kebodohan kita sendiri, perbuatan bodoh kita sendiri. Tuhan sanggup kok untuk mendatangkan kebaikan. Contohnya kegagalan Simon, saudara. Simon Petrus menangkap ikan. Kegagalan Simon Petrus mengikut Tuhan. Siapa yang sudah pernah lihat filmnya yang terbaru ini, The Last Supper? Angkat tangan. Last Supper. Saya nggak tahu apakah di bioskop sudah selesai atau belum. Ayo lihat. Kegagalan Simon Petrus mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan sudah tahu apa yang dilakukan. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saat Tuhan meninggalkan semua murid-muridnya, Simon Petrus kembali lagi sebagai nelayan dan gagal nangkap ikan. Dari semua kesalahan, kegagalan, dan perbuatan bodoh, perhatikan baik-baik. Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sadar akan kebodohan kita? Apa Anda sadar akan kesalahan yang sudah kita lakukan? Atas kegagalan yang sudah kita lakukan karena kebodohan kita sendiri, saudara. Ingat baik-baik pagi ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan tidak akan dapat berhenti mengasihi kita. Amin. Ayo ketik di live chat. Ayo ketik di live chat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan dapat berhenti mengasihi kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab ada begitu banyak hal yang patut disyukuri dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun. Bahkan ketika, mohon maaf, ketika keadaannya buruk, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Mengucap syukur dalam segala keadaan adalah sebuah kehendak Tuhan yang bisa, yang dapat menciptakan persekutuan dan hubungan yang lebih dekat antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama kita. Hanya dengan mengucap syukur, saudara, Anda bisa memulihkan banyak hubungan dengan pasangan Anda. Tidak lagi kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, saudara. Tuh lo lihat istrinya tuh lebih perhatian, lebih cantik, jaga tubuh lagi, tidak kayak kamu. Udah wes mulai banding-bandingkan. Itu lupa kayak itu loh, sudah badannya bagus, ya kan, kaya lagi. Begitu Anda nggak ngucap syukur, Anda nggak akan punya situasi yang membalikkan keadaan. Anda akan memperkeruh hubungan Anda akan memperkeruh persekutuan Anda dengan Tuhan, memperkeruh persekutuan Anda dengan pasangan Anda, memperkeruh persekutuan Anda dan hubungan Anda dengan keluarga Anda. Berapa kali keluarga itu saat Sinja, saat Lebaran, kelihatannya kumpul rukun. Di luar Sinja, di luar Lebaran, saling ngerumpi satu-satu. Saya kalau dengar sampai gini, Tuhan, kenapa sih harus bertopeng? Terus ngapain Sinja kumpul? Kalau suka jelekan di belakang, ngapain Lebaran kumpul? Kalau di belakang suka jelekan, buat apa? Anda pikir kalau kumpul terus saling punya topeng satu dengan yang lain, terus Anda pikir itu sebuah persekutuan yang erat? Enggak lah, saudara. Ngapain? Kalau Anda membicarakan orang lain, jangan-jangan Anda masuk dalam jebakan iblis yang namanya iri hati loh, saudara. Iya kan? Siapa yang kemarin mudik? Angkat tangan yang kemarin mudik. Apakah suasana mudik Anda betul-betul nikmat? Fellowship yang indah dengan saudara-saudara, keluarga, sahabat, orang lain, tetangga-tetangga yang mungkin mereka bersilaturahmi ke rumah Anda, menikmati lontong opor, ya kan? Saya dapat lontong opor, saudara. Puji Tuhan. Beberapa hari
kita nikmati berkat Tuhan, lontong opor, puji Tuhan, saudara. Mengucap syukur, saudara. Karena mengucap syukur dalam segala keadaan itu sebuah kehendak Tuhan yang dapat menciptakan persekutuan dan hubungan yang lebih dekat antara Anda dengan Tuhan, antara Anda dengan sesama kita. Bisa keluarga, pasangan hidup kita, anak kita, cucu kita, saudara yang lain, sahabat kita, orang lain. Siapapun orang yang ingin Anda dekati, Anda seharusnya memulainya dengan mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang itu. Kalau orang itu keadaannya lebih baik dari Anda, apa susahnya untuk ngomong, aku terima kasih loh, kamu masih mau ketemu dengan keluarga, masih mau ketemu dengan saya. Aku terima kasih kamu bisa menceritakan kisah suksesmu, kisah gagalmu juga kau nggak malu untuk kau ceritakan kepada saya. Sehingga saya bisa banyak belajar dari kesalahanmu, sehingga saya tidak akan ulangi kesalahanmu dalam kehidupan saya. Terima kasih loh kamu membimbing aku. Aku bersyukur kalau kamu lebih maju dibandingkan banyak keluarga yang lain. Aku doakannya supaya kamu lebih maju lagi. Itu persekutuan yang indah. Daripada Anda jelek-jelekkan dia di belakang, buat apa? Anda dapat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan sesama melalui apa, saudara? Yang pertama paling gampang, kata-kata. Walaupun Anda mungkin jauh, nggak berdekatan, mungkin nggak bisa ketemu, karena di mana-mana macet. Anda punya keterbatasan transportasi, punya keterbatasan fisik, Anda punya acara yang nggak bisa ditinggal, dan nggak harus nunggu Sincia atau Lebaran sih, nggak sih. Tapi Anda bisa kok dengan mengucapkan WA, lewat WA, video call, voice call, kan? Dengan kata-kata. Yang kedua, apalagi? Kalau Anda punya waktu dan Anda punya pengaturan yang tepat antara Anda dan keluarga Anda dan orang lain atau sahabat Anda bisa hadir, Anda bisa kebersamaan dan kehadiran. Itulah kenapa saya mendorong Anda untuk bersekutu di luar jam ibadah dengan yang namanya komunitas sel. Nah, hari Selasa lalu kita mengadakan komsel bersama perdana setelah 5 tahun online. Nah, kemarin hari Selasa kita bisa ketemu secara onsite. Sangat indah sekali, kita bisa sama-sama hadir, kita bisa melakukan kebersamaan, saudara. Apalagi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan sesama. Selain kata-kata, yang pertama, yang kedua kehadiran dan kebersamaan, yang ketiga persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas semua yang sudah Tuhan lakukan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Yang keempat, kita bisa pemberian berupa uang, barang, bantuan, atau perbuatan baik yang Tuhan arahkan untuk Anda itu sebagai ucapan syukur. Banyak hal untuk kita itu mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih, saudara. Masih seseorang sebuah barang, tidak harus nunggu ulang tahun, kan? Kasih dia surprise, dia kejutan. Kasih dia oleh-oleh, tidak harus nunggu ulang tahun. Kasih dia sesuatu, misalnya dia butuhkan, yang buat dia kaget. Terima kasih, kamu kok tahu ya, lagi pengen ini. Atau mungkin Anda lihat dia butuh uang. Anda pasti kerasa. Roh Kudus akan ngomong dalam hati Anda, dia butuh uang. Anda bisa kasih sedikit berkat. Itu sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan dan sesama, saudara. Anda bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang yang paling gampang dengan nelpon,
bertemu atau menuliskan sesuatu, ucapan tentang perhatiannya, doanya, kebaikannya, dukungannya, bantuannya kepada Anda. Saudara, saya melakukan hal yang kecil yang dilakukan semua orang tua. Anak saya ulang tahun bulan April yang lalu sudah lewat. Kami terakhir di Australia bulan Maret. Sebulan kemudian anak saya ulang tahun. Diam-diam saya bersama istri saya nulis kata-kata cinta, ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, dan kami ungkapkan rasa kasih kami, kasih sayang kami, dan juga ucapan selamat ulang tahun pada anak kami sembunyikan di apartemennya yang dia nggak tahu sampai hari H ulang tahun. Tepat pukul 12 jam Australia, di sini kami sudah siapkan video cuplikan dan segala macam, membuat dia senang sekali dan segala macamnya. Itu hal yang simple, tapi itu menunjukkan bahwa Anda itu betul-betul mengungkapkan rasa syukur. Yang paling simpel yang saya lakukan adalah pada anak saya. Anda bisa lakukan pada istri Anda, pada suami Anda, pada sahabat Anda, pada kolega Anda. Tahukah Anda bahwa penyebab hilangnya kehangatan, hilangnya kedekatan, hilangnya kasih dalam sebuah hubungan, sebuah relationship, itu karena yang pertama, Anda dan saya berhenti mengungkapkan rasa syukur. Anda dan saya berhenti mengungkapkan terima kasih, saudara. Mengucapkan terima kasih. Anda mulai menuntut lebih tanpa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah orang lain berikan kepada Anda dan saya. Anda menganggap bahwa tidak bersyukur dan mengucapkan terima kasih adalah sebuah hal yang wajar dan biasa. Ya biasa toh, memang tugasnya dia seperti itu, ngapain aku terima kasih? Lah itu yang mulai bahaya, saudara. Karena tuntutan kita mulai lebih besar dibandingkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada orang. Tuntutan kita lebih besar dibandingkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Itu yang bahaya, saudara. Dan berikutnya, kalau Anda itu tahukah penyebab hilangnya kehangatan, kedekatan, hilangnya kasih dalam sebuah hubungan? Oleh karena apa, saudara? Keangkuhan, saudara. Yang dapat menyebabkan kita sulit berterima kasih. Kenapa? Kita lupa, kita jadi angkuh, saudara. Jadi sombong, jadi arogan. Pagi ini, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita. Anda dan saya bisa membangun, memberikan kekuatan kepada pasangan, pada keluarga, kepada sahabat kita, dengan mengungkapkan rasa syukur dan memberikan ucapan terima kasih kepada mereka. 1 Tesalonika 5 ayat 11 ngomong apa? Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ingat, saat Anda membangun orang lain, Anda akan menemukan bahwa Tuhan akan membangun dan memberikan kekuatan melalui hubungan yang lebih dalam antara Anda dengan Tuhan, antara Anda dengan orang lain. Anda sanggup menasihati orang lain karena Anda juga dibangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kitanya ini memang melakukan, membangun, kita sedang dibangun. Kita sedang diberikan kekuatan melalui sebuah hubungan yang lebih dalam.
antara Anda, antara kita dengan Tuhan, dan antara kita dengan orang lain. Saudara. Itulah kenapa hari ini di minggu kedua bulan April, ayo mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Anda nggak akan pernah tahu hal-hal apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bulan ini saya ada kesaksian yang luar biasa sih. Namun saya nggak boleh saya sih yang menyaksikan karena istri saya yang mengalami. Bagi kami is amazing. Kalau memang besok Tuhan izinkan untuk istri saya kesaksian, besok kita ketemu di gereja 2 kali ibadah. Anda akan dengarkan sendiri kalau memang istri saya digerakkan untuk menyaksikan. Tapi yang saya tahu, sesuatu yang dari Tuhan hanya berawal dari ucapan syukur. Mujizat itu bisa datang di luar dari apa yang kita bayangkan. Bahkan sampai hari ini, sampai minggu ini, minggu kedua bulan April, sesuatu yang dahsyat masih terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga. Untuk menutupnya di pagi hari ini, saya punya 2 pertanyaan yang harus Anda jawab. Untuk besok Anda bisa sama-sama ibadah, Anda renungkan baik-baik. Siapkan hati Anda. Untuk besok kita sama-sama ibadah. Pertanyaan yang pertama, siapakah orang yang membutuhkan perhatian dan dukungan Anda? Anda pikir baik-baik. Siapa ya orang yang butuh perhatian dan dukungan kita? Maka saat Roh Kudus hari ini, pagi ini itu memberikan sebuah nama kepada Anda dan saya, lakukan, saudara. Lakukan aja. Pertanyaan kedua, kepada siapa Anda perlu mengungkapkan rasa syukur, mengucapkan rasa terima kasih? Kepada siapa Anda perlu mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur? Anda bisa tenang sebentar. Anda bisa tulis nama orangnya. Setelah program Selamat Pagi Sahabat ini, Anda WA dia, Anda call dia. Aku cuma mau ngomong thank you ya untuk semuanya. Kamu anugerah terindah dalam hidup kami minggu ini. Aku diingatkan Tuhan untuk aku mengucapkan terima kasih atas segalanya. Yang ketiga, pertanyaan terakhir. Saat Anda mengembangkan rasa syukur, Anda dapat melihat perubahan apa yang dapat Anda lihat dalam diri kita sendiri dan Anda lihat dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, Anda rasakan dalam hatimu dan hatiku. Anda lihat dalam minggu-minggu mendatang, apa yang dapat dilihat perubahannya, apa yang dapat Anda lihat dalam diri Anda dan dalam hubungan Anda dengan Tuhan dan sesama. Saya berharap minggu mendatang, saat kita melanjutkan lagi dalam program Selamat Pagi Sahabat, hidup Anda dan hidup saya semakin hari semakin dekat, semakin menyukakan hati Tuhan. Minggu depan kita ada kebaktian spesial Jumat Agung. Terjadi di tanggal 18. Lalu hari Sabtunya kita ada program Selamat Pagi Sahabat seperti biasa. Dan tanggal 20 kita akan ketemu. Saya akan melayani Anda juga tanggal 20 April, dari 2 minggu lagi. Dalam baktian pagi dan baktian sore, kita merayakan Paskah. Sampai ketemu besok, tanggal 13 April.
dengan segala ucapan syukur yang luar biasa atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Satu pujian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum menyelesaikan ibadah SPS pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kuandalkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami belajar mengucap syukur dalam segala hal, itu artinya kami sungguh-sungguh menghargai Tuhan segala kemurahan, karunia, pemberian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang luar biasa, di mana Kau proses dalam keluarga kami Tuhan, dari hal kecil sampai hal besar. Kau bangun terus kedekatan kami Tuhan. Bahkan Kau tumbuhkan terus benih-benih itu Tuhan, benih-benih cinta, kehangatan, kasih, sukacita, pertumbuhan dalam keluarga kami. Terima kasih untuk semua komunitas di Gereja Bethel Indonesia Lambert Tengah Raya. Terima kasih untuk komsel yang dimana kami bisa hadir dalam komsel bersama secara onsite Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar di GPI Lambert Tengah Raya Tuhan. Dan kami tahu tidak terhitung banyaknya semua kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami, terus Tuhan proses kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami terus setiap hari punya rasa syukur yang luar biasa. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkati semua yang menjadi pergumulanmu dan dijawab dengan caranya yang sempurna. Diberkatilah studimu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah kemanapun kita pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk Tuhan, disucikan, dimurnikan, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah di gereja. Siapkan hati kita terus untuk bersyukur, sehingga damai sukacitanya terus melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Berbahagialah orang yang tiap hari merenungkan dan melakukan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Saya minjam jempol Anda untuk like and subscribe,
terus support GPI Lampir Tengah Raya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat baik-baik, semua yang sudah Tuhan lakukan dalam diri kita, ajaiban apapun, mujizat apapun yang Anda terima, Anda dan saya wajib untuk menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.